Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengulas hikmah ke-81 yang kebetulan sudah berbeda dengan ulasan ke-80 mengenai kearifan yang sejati. Sudah berpindah ke topik yang lain, yakni Bismillahirrahmanirrahim, ar-raja'u ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Ini sudah bicara tentang harapan, yang mungkin kalau kita bahasakan dengan istilah yang lazim dipakai adalah cita-cita ya. Kita hidup di panggung dunia ini kan sepertinya tidak mungkin tidak punya cita-cita. Saya sendiri ketika zaman kecil ya, dulu punya cita-cita ingin menjadi apa begitu ya. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, karena mungkin pergaulannya berkembang, bertambah, lalu ada figur-figur yang juga menginspirasi, sehingga kemudian cita-citanya berubah ke cita-cita yang lain gitu ya. Tapi ada sebuah keinginan kuat bahwa kita ingin menjadi A, kita ingin menjadi B, dan seterusnya. Itu yang kemudian bisa kita jadikan sebagai peristilahan dalam bahasa kita ar-raja dalam istilah al-hikam. Ar-raja'u adapun pengharapan, al-haqiqiyu yang hakiki. Jadi harapan yang hakiki, harapan yang sejati, ma adalah sesuatu ya, qoronahu yang barengi, hu ing ma opo amalun aktivitas atau ikhtiar atau usaha ya. Ai ma sesuatu karena kang ono apa ma oneku baisan yang membangkitkan nangaken ya alal ijtihadi ingate kesungguhan bersungguh-sungguh fil a'mali ing dalam melakukan sesuatu kama kodene barang marrokan sliwat fil husni atau fil hazani ing dalam pembicaraan tentang kesedihan. Saudaraku yang saya hormati, ini dikaitkan dengan pembahasan kita tentang kesedihan palsu ya, di hikmah ke-89 kalau saya tidak keliru kemarin ya. Jadi kesedihan yang tanpa dibarengi dengan, atau kesedihan tidak mampu melakukan sesuatu kebaikan tapi tanpa disertai dengan upaya keras untuk memperbaikinya, itu adalah kesedihan yang bohongan ya. Nah, ini disejajarkan ya dengan pembahasan tentang roja. Jadi sebuah harapan yang sejati adalah harapan yang memang disertai dengan upaya yang keras. Jadi di sini sekaligus kita mendapatkan satu basis legitimasi dalam dunia sufistik bahwa sufisme atau ajaran tasawuf sama sekali tidak menegasikan sebuah upaya yang keras. Orang disarankan untuk punya harapan menjadi orang baik, harapan untuk menjadi orang yang bermanfaat, harapan ingin punya prestasi, harapan ingin posisi yang strategis, menduduki posisi yang strategis misalnya begitu ya. Yang tentu tujuannya adalah untuk kemanfaatan. Nah, ketika hanya harapan saja ya, tanpa dibarengi dengan upaya yang serius, upaya yang keras untuk mewujudkan harapan itu, yaitu hanya angan-angan. Umniyatun kata Al-Hikam atau kata Ibnu Athaillah. Nah, oleh karena itu sekali lagi saudaraku yang saya hormati, dunia sofistik mengenal sangat dalam ya antara upaya dengan doa, atau mungkin bisa dikatakan keseimbangan ya antara upaya yang serius, upaya yang maksimal, dan juga dengan doa, dengan kepasrahan. Mengapa itu perlu? Kalau kita hanya sekedar usaha saja yang begitu keras, tanpa membarenginya dengan, atau tanpa membersamainya dengan doa, kalau berhasil, kita dekat kemungkinannya menjadi orang yang takabur, atau kita mudah untuk terjebak di dalam rasa takabur atau sombong, karena ini adalah hasil usaha keras saya. Sebaliknya, ketika usaha yang begitu keras, usaha yang begitu maksimal ya untuk menuju kepada satu cita-cita tadi itu, dibarengi dengan usaha, dibarengi dengan doa yang juga sangat intensif ya, maka ketika misalnya ada kegagalan, kita tidak mudah untuk menjadi orang yang galau, apalagi sampai putus asa. Jadi sejatinya antara
upaya yang begitu keras, begitu maksimal ini adalah bagian daripada ikhtiar yang akan menghantarkan, akan mendekatkan diri dengan cita-cita yang kita miliki. Pada saat yang bersamaan, doa tadi adalah untuk menyeimbangkan. Ketika sukses kita tidak takabur, sebaliknya ketika kita gagal kita tidak menjadi orang yang putus asa. Ar-raja'u al-haqiqiyu ma qoronahu amalun. Saya lanjutkan. Li'anna man roja syai'an tolabahu. Li'anna man karena sesungguhnya orang roja yang mengharapkan siapa man syai'an terhadap sesuatu tolabahu, dia akan cari. Jadi orang yang sedang mengharapkan si A misalnya ya, atau mengharapkan sesuatu ya di masa depan, apakah itu posisi, apakah itu prestasi, apakah itu kedudukan, apakah itu tanggung jawab dalam struktur jabatan misalnya, atau peran yang lebih maksimal melalui amanah jabatan yang ada di dalam tangannya misalnya, maka dia akan berusaha keras untuk menuju itu, untuk mencari itu, mencari jalan untuk bisa ke sana, begitu ya. Kalau misalnya konteksnya atau kasusnya adalah jabatan tinggi pratama atau jabatan tinggi madya misalnya, ya istilah di dalam undang-undang ASN, maka orang tersebut juga akan ikut partisipasi melalui proses lelangnya, dia akan menjadi terbaik di dalam kinerja yang dia lakukan tiap harinya. Kemudian dia mengikuti proses tadi ya dengan upaya yang semaksimal mungkin untuk kemudian bisa keluar sebagai yang terbaik, katakanlah begitu. Jadi orang yang mengharapkan sesuatu pasti akan mengupayakannya, akan mengejar sampai mendapatkan sesuatu tadi itu, begitu ya. Sebaliknya waman khaufa min syai'in ya, barang siapa yang takut dari sesuatu ya, haruba minhu, maka dia akan lari, wong takut kok. Jadi jenengan takut sama ular misalnya, ya ketika ada ular ya lari gitu ya. Jadi ini logika yang menurut saya sangat logis ya. Orang yang ketika berharap kepada sesuatu dia akan mengejar bisa mendapatkan sesuatu itu. Sebaliknya orang yang takut kepada sesuatu dia akan lari menghindari sesuatu yang ditakuti tadi itu. Wa illa seandainya tidak dibarengi dengan upaya yang keras tadi, harapan yang menggebu-gebu tapi tidak disertai dengan upaya yang serius, pengen kaya tidur mulu, hanya doa mulu, ya susah tentu kan ya. Atau pengen punya prestasi yang membanggakan tapi tidak pernah berusaha, atau tadi pengen punya jabatan yang tinggi tapi tidak pernah ikut proses misalnya, hanya doa atau bahkan semedi ya nggak dapet kan itu kan. Kira-kira begitulah logika yang dibangun di dalam ahli kami ini. Wa illa ay bi alam yuqarinhu gambare yen to ora membarengkan sapa man hu ing ma ya. Bi alam yuqarinhu gambari yang orang membersamainya ya, apa amalun amal. Jadi seandainya dia hanya punya harapan saja Pak, tapi tidak pernah membersamainya dengan upaya-upaya yang keras tadi itu, balkana yufattiru sahibahu anil amali ya, bahkan ya melemahkan orang yang punya harapan tadi itu dari berbuat yang serius untuk mewujudkannya, begitu ya. Wa yujri'ahu kalau nggak salah ini. Alal ma'asi wa dzunubi ya. Bahkan justru menguatkan kepada perbuatan maksiat dan perbuatan dosa, fahuwa mengkotai ma'iku umniyatun, angan-angan kosong gitu ya, lamunan. Orang sekarang nyebutnya halu gitu ya. Jadi ketika orang punya cita-cita tapi nggak pernah kemudian berupaya keras untuk mewujudkan cita-cita itu ya, bahkan malah kemudian melakukan hal-hal yang kontraproduktif dengan cita-cita yang ia miliki, ya itu hanya halu aja gitu ya, bukan cita-cita, bukan harapan yang sejati tadi itu. Jadi umniyatun waghtirarun bahkan gitu. Jadi merupakan angan-angan kosong tadi itu. Oleh karena itu saudaraku yang saya hormati, ini saya kira menjadi pengingat kepada kita sekalian bahwa kita mesti harus mampu menyeimbangkan tadi antara dimensi ikhtiar dengan dimensi tawakal, kira-kira begitu. Jadi dimensi ikhtiarnya adalah kita upaya yang serius ya,
sesuai dengan apa yang kita cita-citakan tadi, apa yang kita harapkan tadi, barengilah dengan aktivitas-aktivitas positif untuk bisa mewujudkan yang kita harapkan tadi. Pada saat yang bersamaan kita juga kemudian tawakal, berserah diri kepada Allah. Ketika berhasil, maka itu ada anugerah dari Allah. Ketika gagal, ya tentu kita tidak mudah menjadi orang yang putus asa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.